Pondok Pesantren Motivator Quran Excellensia Indonesia, tepatnya di Bogor, di daerah Ciampea, Pak. Tepat di dengan perumahan Tasnim. Di sana itu tempatnya itu juga tempat wisata. Nanti Bapak bisa berkunjung di sana sekaligus belajar Quran, diskusi ilmu. Ya, saya sendiri itu Taufik Hidayat, asli dari Nusa Tenggara Barat, Lombok, Mataram, jauh-jauh di dekat pantai nih. Pembahasannya kan tentang pantai. Nah, kalau di daerah Lombok itu biasanya itu kemarin itu ada MotoGP Mandalika. Nah, itu. Ya mungkin itu dari saya. Kebetulan di sini juga kami dibimbing oleh kiai kita. Nah, sedang di sana. Nah, itu kiai kita. Itu yang pakai baju. Beliau juga motivator, seorang motivator coach, Ustadz Edi Susanto. Ya, itu saja mungkin dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga potensi untuk produk yang sedang pameran di sini gitu ya. Pak Wahyu sendiri kan berarti juga sebagai IO di sini juga mengumpulkan ya Pak ya, supaya teman-teman ini ada channel pendapatan lain lagi gitu ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan ini terus berlanjut, berkembang, malah suatu saat mungkin nanti bisa membuat sesuatu yang akbar ya Pak ya. Nah, kita bisa sama-sama gitu kolaborasi gitu ya. Tadi juga teman-teman memang daerah Ciampea dari sana potensi ininya juga bagus ya wisatanya. Apa tuh Pak? Yang ada sepeda tuh. Aduh. Nah, Pak Bang Bon ya. Pamijahan ya maksudnya bisa dilakukan. Wisata Cinangneng, betul. Terus ada desa wisata satu lagi yang Pak Asep itu Pamijahan, Cibitung Wetan itu juga ada desa wisata. Karena kalau di kabupaten memang sedang dikembangkan ya. Tapi kalau di Kodia ini kan kelurahan mereka membuat kampung tematik ya Pak. Itu yang lagi dikembangkan. Dan Pak Jamal saya juga kadang suka mendampingi Pak. Ya. Supaya gimana caranya yang seperti kemarin tuh Mulia Harja ya Pak ya, dari satu sawah gitu ya, tapi bisa menjadi tempat yang bagus gitu ya, ada nilai jualnya. Yang tadi saya bilang akhirnya ada saung yang mereka menjual nasi liwet gitu ciri khasnya ya. Kan kalau sawah itu kan ada masa panen ya Pak gitu kan. Jadi ketika orang ngelihat ke situ kan bisa aja sawahnya lagi yang bagus itu kan lagi menghijau, menguning ya. Tapi pas lagi ke sana pas lagi panen berarti kan gak ada sawahnya. Ya akhirnya dibawa ke saung gitu. Jadi yang dijual kan nilai jual berasnya tuh. Nah itu yang termasuk dalam ekonomi kreatif. Ya, dimana berasnya itu enak gitu. Nah, muncul lagi tuh kampung-kampung lain. Atau yang kemarin Kampung Percaya Pak ya, itu dari kain-kain bekas bisa jadi baju. Itu kan suatu hal yang kreatif. Apalagi kemarin tuh yang dicat tuh Pak, kampung tematik juga tuh, yang dicat tuh rumah-rumahnya tuh. Nah betul ya, kampung warna-warni itu juga. Jadi di kota juga berarti kan memanfaatkan potensi yang ada ya menjadi kreatif gitu, dan itu pun kan mendatangkan kunjungan. Nah dari mereka ada organisasinya membuat suatu makanan gitu ya. Kalau Bogor kan talas ya, ada yang buat talas pakai coklat ya, jadi ciri khas orang. Jadi kunjung ke tempat wisata ya ada ekonomi kreatifnya, UMKM-nya gitu. Terus kalau di Mulia Harja keluarga juga terbantu kan, orang parkir tuh. Nah jasa parkirannya juga lumayan gitu ya. Jadi hidup gitu sekarang itu. Nah ini juga dari tim DRSA juga mengadakan ini kan juga untuk start biar ngebut ya. Ngebut untuk ekonomi ini. Karena kita sudah hampir berapa, 2 tahun ya pandemi ini di rumah. Itu Pak. Terima kasih rekan-rekan juga yang sudah belanja di sini ya, untuk membantu rekan-rekan UMKM.
Ya, baik Kang Irfan, terima kasih. Terima kasih juga Mas Taufik Hidayat ya, calon penerus badminton. Luar biasa. Mudah-mudahan saya bisa ke pesantrennya ya untuk nanti. Karena bisa kita gali potensi yang ada, kita bisa kolaborasi seperti apa. Nah nanti karena emang kita sekarang bukan zamannya lagi persaingan, tapi kolaborasi untuk semua bidang lah. Karena ya salah satunya yang tadi dari ekonomi kreatif, kalau saya dari UMKM, Kang Jamal itu dari pariwisata, tidak nutup kemungkinan juga dari pesantren maupun komunitas-komunitas yang ada di situ, gitu. Nah, nanti boleh kalau emang ada yang mau ditanyakan boleh, karena kan kita ini kita di sini dari tanggal 26 sampai tanggal 25 dan banyak event-event yang kita adakan nantinya. Nah, nanti Gus ya tanya-tanya jawab. Nah, sebelum saya mau tanya dulu ke Kang Jamal. Kalau pariwisata itu kan ininya juga dengan ya tadi ya destinasi ya Kang ya, destinasi dan perhotelan tentunya. Nah, selama ini ada nggak sih yang bisa menjembatani nih antara UMKM dengan perhotelan maupun destinasi wisata? Karena destinasi wisata itu kan kalau menampung saat ini memang ada beberapa hotel ya yang dia menampung produk-produk ekonomi kreatif di Bogor gitu. Jadi kayak tadi batik nih, beberapa hotel sudah ada yang menjual itu. Lalu ada Kujang, mungkin pernah lihat gitu ya, Pin Kujang dan lain juga ada yang menjual seperti itu. Lalu mengenai destinasi biasanya itu travel Pak yang buat. Jadi paket menginap misalkan 2 atau 3 hari nanti ke destinasi gitu. Memang kalau saya lihat yang laku itu kebanyakan, kalau saya lihat nih ya sampai sejauh ini kayak di Royal Safari Garden tuh Pak. Jadi nginep di sana dapat diskon ya ke Taman Safarinya gitu. Bukan promosi sih, tapi memang programnya yang kelihatan sangat berjalan gitu ya itu. Jadi itu yang tadi Bapak tanyakan ada nggak yang memfasilitasi ya seperti itu. Ya ada Pak gitu ya, jadi sinergi gitu. Tapi memang destinasinya kan banyak dan ekonomi kreatif juga banyak. Memang tidak semua produk bisa hadir gitu ya, tapi minimal ada perwakilannya gitu Pak, seperti itu. Memang kalau sekarang sih sudah banyak juga sih destinasi yang ada khusus untuk menjual souvenir Pak, kayak di Bogor Barat tuh ya, Situ Gede itu sekarang udah ada beberapa namanya itu Bubulak Tepi Sawah ya, kalau saya itu juga ada stand-stand ekonomi kreatif UMKM gitu di destinasi, dan ada di daerah situ ada Situ Gede, itu yang mungkin dikatakan pariwisata terpadu Pak.